balas timur. Langsung Allah berhadapan dengan kita, as-saumu li wa ana ajzibi. Karena itu kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan cuma Allah yang tahu. Pun balasannya setiap detik, menit, jam, hari cuma Allah yang tahu. Kalau bulan-bulan kemarin Pak, Bu, itu bisa kehitung. Bacaan Al-Quran kita satu huruf diganjar 10. Itu di luar bulan Ramadan. Salawat kita, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa orang baca sholawat untukku 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Itu di bulan lain. Kita infak sedekah 100 jadi 700, 1000 jadi 700.000. Itu bulan lain. Bulan Ramadan cuma Allah yang tahu ganjarannya. Pun kita puasa Pak, cuma Allah yang tahu. Mohon maaf Bu, boleh jadi suami ibu lemes depan ibu pada habis makan 2 piring. Boleh jadi Pak, istri kita cacau belum udah berhenti habis makan 2 mangkok kolak. Tidak ada satunya yang tahu, cuma Allah yang tahu. Karena itu kita kejar ini setiap detik, menit, jamnya untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, sayangnya Allah sama orang yang saum Ramadan sampai kata Rasul begini, as-saumna ibadah, karena musaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Maksud Rasul gini, daripada kita melakukan aktivitas yang kagak semenggak begitu, enggak ada nilai pahalanya, enggak ada kualitas tingkatin ibadah, lebih baik tidur. Tidur juga ibadah. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidur ibadah, apalagi tadarus Al-Quran, kan begitu. Kalau tidur aja ibadah, apalagi kita punya aktivitas kerja. Kalau tidur aja ibadah Bu, apalagi ibu nyiapin buat buka, sebagian lagi ibu bawa ke masjid. Kalau bulan-bulan lain Pak, tidur tuh gak ada catatannya, tidur aja udah. Kata Rasul begini, rufi al-qalam an salasi. Karena itu diangkat untuk 3 orang. Ini ada catatannya 3 orang ini. Yang pertama, anisobi atayah kalimat. Anak kecil sampai dia balik, ada catatannya anak kecil. Yang kedua, anil majnuni hatta ya'taqilah. Orang gila sampai dia waras. Kalau ada orang gila puasa, agak ada catatannya dia, orang gila. Ada orang gila nggak puasa, nggak ada catatannya, orang gila. Dan sekarang kan orang gila suruh puasa bisa dikeplang kita, nggak ada catatannya. Yang ketiga, nggak ada catatannya. Anina ini akaya stay gitu. Orang tidur sampai dia bangun. Tapi di bulan suci Ramadan tidur kita jadi ibadah. Yang ketiga, jatuh cintanya Allah sama orang yang berpuasa. Inna fa bisohim atyabu indallah mirihil misi. Sungguh bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Bau misi. Misi itu kalau bahasa kita kasturi. Misi yang asli enak baunya Pak. 1 mili aja sekarang di Madinah itu 100 real. 1 real sekarang itu 3.500. Beda sama misi Tanah Abang yang sebotol 10.000 baunya lamun. Tapi di sisi Allah Pak, masa Allah saking jatuh cintanya Allah lebih wangi dari bau misi, bau kasturi. Padahal kalau kita uji kelayakan bau mulut kita tengah hari, Masya Allah, bubuk belum mati. Tapi begitu cintanya Allah sama kita. Ini yang keempat, Allah sediakan nanti di akhirat Bu, ada 1 pintu namanya Babu Royal. Begitu Rasul Mi'raj melihat pintu-pintu di sorga yang menarik perhatian Rasul Pak, itu Babu Royal. Kenapa Babu Royal? Sebab itu pintu ada mihrabnya. Jadi begini nih, ada mihrabnya. Kayak kita kalau mau kondangan itu ada pelaminannya, ada kembang-kembangnya, hiasan begitu kira-kira. Ada Rasul nanya malaikat Jibril, ya Jibril, ini Babu Royal? Iya Rasul. Unik ini pintu? Iya Rasul. Untuk siapa ini Babu Royal? Ini ya Jibril.
Kata malaikat Jibril, untuk umatmu ya Rasulullah. Senang Rasul, girang Rasul. Rasul nanya lagi, ya Jibril, amalan apa yang bisa masuk ke pintu ini? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, pintu ini khusus untuk umatmu yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Akan masuk seluruh umatmu lewat pintu ini, dan akan tertutup selama-lamanya, kecuali seluruh umat yang berpuasa di bulan suci Ramadan sampai nanti hari kiamat masuk lewat pintu ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita masuk Babu Royan. Rasul terlihat langsung dan Rasul menjanjikan. Ternyata ada satu pintu nanti di sana namanya Babu Royan, khusus bagi orang yang bersaum di bulan suci Ramadan. Itu jatuh cintanya Allah kepada kita. Allah sudah sediakan semua, segala kenikmatan, kesenangan. Karena gitu Pak, ketika Rasul pengen tahu bagaimana Babu Royan, dibuka oleh malaikat Jibril. Ternyata Pak, bangunan rumah kita di Babu Royan, luas rumah kita 2 kali luas dunia kita ini. Sampai kata Rasul, mala'inun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhuna sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terbayang dalam hati manusia. Begitu indahnya itu surga Allah. Untuk kita Bapak Ibu, alhamdulillah. Karena itu, ini ending ibadah Ramadan kita kan la'allakum tattaqun, agar kita jadi orang takwa. Ternyata orang takwa itu jaminannya surga. Jawabannya di surah Qaf ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan kami dekatkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, yang letaknya tidak jauh dari mereka. Didekatkan surga itu untuk otak orang yang bertakwa, termasuk kita yang lagi berusaha menjadi orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dekat, nggak jauh. Di ayat ke-32-33 di situ disebutin sifat-sifat orang bertakwa di surat Qaf-nya. Hadza ma tu'aduna bi kulli awabin hafiz. Inilah yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang menjaga aturan-aturannya. Ayat 33-nya, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib, yaitu orang-orang yang datang dengan hati yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak melihatnya. Wa jaa'a bi qalbin munib, dan orang yang datang dengan hati yang penuh taubat. Udkhulu habis salam, dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga dengan tenang dan damai. Dzalika yaumul khulud, inilah hari yang kekal abadi. Ibnu Abbas menafsirkan Pak, di ayat 32-33 di surat Qaf itu ada 4 sifat penghuni surga. Yang pertama awabin, yang kedua hafidin, yang ketiga man khasyar rahmana bil ghaib, yang keempat wajahna bi qalbin munib. Yang pertama awabin. Siapa awabin ini? Kata Ibnu Abbas, orang yang melakukan kesalahan kemudian dia taubat kepada Allah, kemudian melakukan kesalahan lagi, dia taubat lagi sama Allah, kemudian melakukan kesalahan lagi, dia taubat lagi kepada Allah. Orang yang senang bertaubat, itu awabin. Yang kedua hafidin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hafidin itu orang yang dikasih amanah, dia pegang amanah itu dan dia laksanakan amanah itu. Itu hafizin. Yang ketiga, man khasyya rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun dia tidak pernah melihatnya. Dia takut kepada Allah sekalipun belum pernah lihat bagaimana itu siksa neraka. Belum pernah dia melihat bagaimana itu yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mahsyar dengan segala huru haraknya. Dia tetap takut kepada Allah. Takut kita tetap kepada Allah kalau ibadah kita kagak diterima. Itu begitu kira-kira. Itu namanya man khasyya rahmana bil ghaib. Yang terakhir wajaa bi qalbin munib, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh taubat. Mudah-mudahan Pak, 4 sifat ini ada pada diri kita. Amin.
Dan kita sedang berusaha jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan la'allakum dapat kita raih di akhir Ramadan nanti. Allahumma fi kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.